Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanti Septiningtyas. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, program studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Saat ini saya mengampu mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi TPJJ dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada mata kuliah ini mencakup penjelasan tentang dasar-dasar beberapa pekerjaan pengukuran tanah, antara lain pengenalan alat-alat ukur tanah, penggunaan alat ukur tanah, jenis kerangka dasar pengukuran, poligon, koordinat, pengukuran penampang memanjang dan melintang, pengolahan data ukur, penggambaran peta situasi berdasarkan hasil pengolahan data ukur dan kontur. Dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal alat-alat ukur tanah, mampu menerapkan sifat datar dalam pengukuran penampang memanjang dan melintang, pengukuran ketinggian dan kontur. Mata kuliah Ilmu Ukur 1 Tanah ini materinya meliputi 10 bab. Yang pertama itu adalah pendahuluan tentang ilmu ukur tanah, yang kedua konsep matematika dalam survei, yang ketiga pengukuran jarak horizontal, yang keempat membuat sudut siku-siku di lapangan, yang kelima membuat garis lurus di lapangan, yang keenam lengkungan, yang ketujuh koordinat, yang kedelapan pengukuran siku-siku atau 4 persegi panjang, kesembilan alat sifat datar, dan yang ke-10 adalah pengukuran beda tinggi dengan alat sifat datar. Sistem pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini menggunakan metode ceramah dan demonstrasi pada mahasiswa. Sedangkan untuk penilaian yaitu bobot tugas sebesar 50%, UTS 20%, dan UAS 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, oke. Hari ini kita akan belajar tentang alat sifat datar atau yang biasa dikenal dengan nama waterpass. Jadi waterpass ini bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat, mungkin ada yang pernah lihat waterpass ini sebelumnya. Nah, oke, coba Aura, pernah di mana? Emang pernah lihat ini? Pernah Bu, di lapangan waktu orang-orang survei. Oke, biasanya memang dipakai untuk survei. Kemudian alat sifat atau alat ukur tanah yang lain yang kalian bisa sebutin selain waterpass, ada yang tahu? Peran mungkin? Rambu ukur serta yalon Bu. Rambu ukur serta yalon. Nah, kedua komponen kayak rambu ukur sama yalon kita gunakan berperan sama yang namanya waterpass ini. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui pengertian dari waterpass. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari waterpass ini. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui bagian-bagian dari waterpass. Nanti saya jelaskan bagian-bagiannya dari waterpass ini dari atas sampai bawah. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu mengukur di lapangan dengan menggunakan waterpass. Nah, apa itu waterpass sebenarnya? Jadi waterpass ini juga sering disebut dengan alat sifat datar karena fungsinya untuk mengukur ketinggian. Kemudian waterpass itu adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur tinggi objek antara titik-titik saling berdekatan. Nah, misalkan gini, jadi waterpass ini adalah alat ukur untuk mengukur ketinggian. Misalkan kita meletakkan waterpass di sini, nah kita mengukur ketinggian di pojok kanan ataupun di pojok kiri. Jadi kita ukur berapa sih ketinggian di pojok kanan, kemudian berapa ketinggian di pojok kiri. Kemudian tinggi objek tersebut ditentukan dengan garis-garis pesisir atau sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu ukur yang vertikal. Jadi di dalam waterpass itu ada yang namanya lensa. Nah, di dalam lensa atau teropongnya itu, kalau misalkan kita lihat nanti di dalam waterpass itu terdapat sumbu. Jadi ini misalkan teropongnya atau lensanya, jadi ini ada sumbunya. Nah, nanti ini ada garis seperti ini. Nah, garis ini yang kita baca untuk ketinggiannya. Jadi yang di sini adalah
benang atas, kemudian ini benang tengah, dan ini adalah benang bawah. Jadi ini yang akan kita lihat di waterpass. Jadi waterpass itu adalah untuk mengukur ketinggian suatu titik. Nah, apa saja fungsi dari waterpass ini? Yang pertama yaitu mengukur ketinggian sama beda tinggi. Pertama, kemudian yang kedua adalah memastikan permukaan rata. Dalam konstruksi waterpass digunakan untuk memastikan permukaan lantai, dinding, atau struktur lainnya rata, sejajar, mencegah kemiringan yang tidak diinginkan. Misalkan saja gini, kita membuat lantai di kelas ini ya. Kelas ini pasti kalau kita membangun sebuah lantai pasti dia datar. Tapi kan sebelum lantai ini terbangun, tanahnya itu pasti tidak rata, ya kan? Nah, gimana untuk meratakan tanah ini? Jadi kita menggunakan waterpass ini sehingga bangunan yang kita buat ini adalah rata. Kalau misalnya kita cek berapa sih, maksudnya kita cek lantai ini rata atau tidak, ya dengan cara menggunakan waterpass. Kita ukur aja dari titik kanan sini sama titik kiri sini, tingginya sama atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum, oke. Sudah ada bayangan ya gimana bentuk dari waterpass tadi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari waterpass. Ini adalah bentuk dari waterpassnya. Yang pertama adalah penutup lensa. Jadi ini adalah penutup lensa. Biasanya dia berwarna hitam. Jadi kalau misalkan kita mau gunain waterpass ini, kita buka dulu penutup lensanya. Kemudian yang kedua adalah cermin. Ini yang kedua adalah cermin. Cermin ini fungsinya adalah di dalam sebuah waterpass itu ada yang namanya nifo, dan di tengahnya itu ada bubble-nya gitu. Nah, cermin ini fungsinya adalah untuk melihat nifonya. Dia udah berada di mana? Misalnya udah pas di tengah, waktu kita makan ukuran gitu. Jadi fungsinya adalah untuk melihat posisi dari bubble yang ada di nifo. Itu namanya cermin ini. Kemudian yang ketiga adalah pembidik atau pisir. Nah, ini ya, ini yang ketiga. Ini yang ketiga adalah pembidik atau pisir. Dia bentuknya seperti segitiga kayak gitu. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, misalkan kita sudah tahu objeknya atau rambunya sudah di sana, kita arahkan pisir itu terhadap rambu. Kalau misalkan sudah sesuai dengan si pisir ini, kita kunci dulu. Jadi kita nggak akan bergerak lagi gitu. Kemudian yang keempat adalah skru penyetelan lingkaran pendatar. Di sini dia. Kemudian yang kelima adalah lingkaran pendatarnya. Di sini. Kemudian yang keenam adalah skru kaki pendatar. Skru kaki pendatar itu adalah dia ada 3 buah. Ini 1, 2, sama 3 di sebelah sana. Fungsinya adalah untuk mendatarkan waterpass ini dengan cara memutar-mutarnya sampai si bubble yang ada di nifo ini berada di tengah. Gitu. Jadi biasanya nanti kita coba dua kaki pendatar dulu, baru kita putar, baru satu lagi sampai dia berada di tengah. Kemudian yang keenam adalah ada piringan bawah. Yang ketujuh ya, adalah piringan bawah. Ini piringan bawah ini untuk mendudukkan waterpass dengan tripodnya. Kemudian ada penggerak halus horizontal. Penggerak halus horizontal di sebelah sini. Jadi dia akan menggerakkan waterpassnya dengan biasanya gerakannya secara perlahan di situ. Mungkin kita bisa geser waterpass ini dengan tangan gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan penggerak halus, dia bergesernya sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan pada saat melakukan pengukuran. Kemudian yang ke-9 adalah lensa objek. Jadi lensa objek ini yang tadi yang kita bisa melihat si benang atas, benang tengah, sama benang bawah. Jadi kita bisa melihat objek yang bakalan kita ukur di situ atau kita bidik dari lensa tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah penggerak fokus lensa. Ini itu di sini di 10. Kemudian ada penggerak titik yang 11 adalah lingkaran pengatur sudut horizontal. Yang ke-12 itu adalah jendela sudut horizontal. Kemudian yang nomor 13 adalah penutup skru
modal retikuler ini. Jadi dia biar terlihat jelas benangnya. Biasanya kadang ada waterpark itu yang sudah benangnya itu tidak terlihat dengan jelas, buram atau apa, jadi gini. Jadi kita putar aja sampai dia terlihat jelas benangnya. Nah, sedangkan untuk yang penggerak fokus lensa itu untuk memfokuskan lensanya ya, tadi ya, memfokuskan lensa agar objek yang kita tuju itu terlihat dengan jelas, atau rambutnya kita bisa baca dengan jelas. Yang terakhir adalah lensa mata. Lensa mata itu adalah 60 mm. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Bu, tadi kan Ibu bilang untuk membacanya itu dari rambu ukur kan Bu. Itu cara membaca untuk lihat rambu ukurnya itu gimana Bu sistemnya? Dari waterpark. Iya. Oke, bentar ya. Di bawah saya cari tabungannya dulu, gambar dari lampu ukur. Nah ini, saya di belakang. Ini adalah sebuah lampu ukur. Jadi kalau misalnya kita tahu ini kan 10 berapa? Sensi ya? Ini sensi ya. Ini bentar ya. Jadi misalkan dari lensa waterpass-nya itu, misalkan saya gambarkan gambar dari sebuah lensanya dulu ya. Ini adalah lingkaran dari sebuah waterpass-nya. Nah ini adalah rambunya. Misalkan di sini adalah benang tengahnya, kemudian ini benang atas, dan ini adalah benang bawah. Ini benang atas, dan ini benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, jadi kita bacanya adalah, nah garis ini itu ada berada di angka berapa? 2, ya kan? Berarti 2, terus 0. Nah ini ada di berapa garisnya? Kalau misalnya kita sudah belajar rambu, ini di angka berapa? Kira-kira? 4 ya? Nah 4 gitu. 2,004 ya. Nah gitu. Nah misalkan di benang tengahnya ini adalah berarti berapa, kita hitung lagi. Dia di angka berapa? 1,9. Kemudian berapa ini? 7 ya? 7. Dan dia ini ada di tengah-tengah ini. Di tengah dia apa? 7,5. Oke. Itu pembacaannya. Jadi kita baca yang pas di garis-garisnya ini. Di garis benang atasnya berapa, benang tengahnya berapa, sama benang bawahnya berapa, seperti itu. Nanti itu terlihat biasanya nanti di waterpass-nya. Jadi kalau misalkan benang ini tidak terlihat, nah kita fokuskan lagi lensanya. Biasanya ada lensanya itu yang kadang buram gitu. Nah itu sebenarnya bukan buram ya, jadi tinggal kita putar itu bakalan fokus lagi. Tapi putarnya secara perlahan. Bisa dimengerti Deborah? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari bagian-bagian ini? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin ini adalah sebuah gambar. Nanti kita akan lihat alatnya langsung di lapangan, bagaimana bentuk dari waterpass ini dan bagian-bagiannya, gitu ya. Mungkin kalau misalkan dengan gambar aslinya atau bentuk aslinya kalian lebih paham dengan bagian-bagian ini. Nah, untuk mendirikan sebuah waterpass tadi, kita butuh yang namanya tripod. Ini adalah cara menggunakan alat simpan datar. Ini yang pertama adalah buka tali pengikat kaki tripod dan longgarkan sekrup-sekrup untuk membajakan kaki tripod. Jadi tripod kalau misalkan kalian punya apa sih namanya ya? Kan kalau sekarang sering kan mahasiswa itu bawa kayak tripod kamera. Nah bentuknya mirip-mirip seperti itu. Dia punya kaki 3, tapi dia terbuat dari apa namanya? Kayak agak besi-besi gitu. Siringan ya, siringan.
kita berdirikan dulu sampai dia tinggi dada sini. Kemudian kita kunci dan kita buka kaki-kakinya, kemudian kita tancapkan ke tanah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita di tanah itu bisa ditancapkan kaki tiganya, tapi kalau misalkan kita di daerah yang seperti lantai ataupun pokoknya yang datar-datar itu, yang bukan tanah atau tidak bisa ditancapkan, kita bisa menggunakan yang namanya kaki tiga yang terbuat dari kayu ini untuk mendirikan tripod ini. Nah, lebarkan kaki tripod hingga membentuk segitiga sama sisi di atas permukaan tanah. Pastikan bahwa dudukan alat tripod itu pada posisi mendatar. Jadi ini adalah posisi mendatar, jadi kaki-kakinya itu harus berdiri secara mendatar. Nah, kalau misalkan sudah mendatar, baru kita letakkan waterpass di atasnya. Nah, ini kita letakkan waterpass di atasnya. Kemudian kita kunci bagian bawahnya agar waterpass ini tidak bergerak lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah datar, kita akan mencoba untuk menengahkan si nivo ini. Jadi tandanya waterpass itu sudah berada di posisi yang datar adalah bubble yang ada di nivo ini dia berada di tengah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi di sini atau dari penjelasan saya dari tadi ada yang ditanyakan dulu? Ada? Ya, kenapa? Kalau misalnya nivonya itu nggak pas di tengah, itu ngaruh ke pengukurannya atau tidak? Oh, ngaruh. Karena waterpass ini kita tahu kan tadi kalau fungsinya adalah apa? Untuk mengukur beda tinggi ya, atau kedataran juga kan. Makanya waterpass ini atau si nivo ini harus berada di tengah. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, yang pertama, langkah pertama selain mendirikan tripod yang datar tadi adalah mendatarkan waterpassnya dengan bubble yang berada di tengah. Atau sebelum kita menggunakan waterpass ini, kita harus mendatarkan yang namanya nivo ini. Jadi bubble-nya harus berada di tengah dengan cara melakukan putaran pada penggeraknya ini. Yang ada 3 tadi. Jadi kita lakukan 2. Ini kan ada 3 kan, 1, 2, 3. Jadi kita putar penggeraknya itu sampai si nivonya biasanya sudah berada di, ini kan lingkaran ya. Ini misalkan nivonya sudah berada di sini, sudah hampir mendekati sedikit lagi, baru kita putar 90. Kita lakukan putaran untuk penggerak yang satunya. Sedikit aja, pasti dia udah berada di tengah. Jadi setelah namanya si bubble ini berada di tengah, kita putar dulu ke 90. Di arah 90 dia udah di tengah atau belum? Kalau belum, kita tengahkan lagi. Dia diputar lagi ke 90 sampai ke posisi aslinya. Nah, kalau misalnya di posisi dia diputar sudah selalu di tengah, jadi kita sudah siap menggunakan alat yang namanya waterpass ini untuk mengukur. Gitu. Paham ya? Paham, ada pertanyaan? Itu pertama kali. Jadi sangat penting untuk ini sangat berpengaruh terhadap nilainya nanti. Kita ke lapangan, jadi kita akan ambil alat yang namanya waterpass, kita coba berdirikan sampai kita mencoba gimana mengukur baca alat yang di waterpass ini dengan menggunakan rambu ukur tadi. Jadi kita sekarang ke lapangan, nanti saya kasih tugas di sini. Tadi kita sudah belajar materinya di kelas tentang apa itu waterpass. Nah, sekarang kita akan coba berdirikan waterpass ini sampai baca. Jadi kayak pertanyaan Deborah tadi, gimana caranya baca rambu dari waterpass. Nah, oke. Sekarang ini adalah yang namanya tripod. Jadi sebelum mendirikan waterpass, kita itu harus kendorkan tripodnya dulu. Kita buka dulu kuncinya. Habis itu kita kendorkan. Wow, agak kuat ini ya. Nah, karena ini waterpass, jadi kita berdirikan sampai dagu ini. Sudah? Kalau misalkan sudah, bisa bantuin saya kuncikan ini. Belum turun. Iya, belum turun dia. Mantol dia ya. Oke, kalau sudah, kita kasih kaki tiganya.
Nah, kita tekan sampai dia kuat ya. Jadi alatnya itu nggak jatuh. Nah, kalau misalkan ini belum datar, nanti kita bisa naikkan satu kakinya aja. Ini datar atau enggak? Kurang ya? Nah, ini kayaknya. Nah, kalau misalkan enggak, ini tinggal ditarik aja sedikit. Kalau misalkan udah, kita kunci lagi. Nah, ini. Jadi ini yang namanya tadi apa? Tripod. Oke. Kalau misalkan kita sudah tripodnya, jadi nanti satu orang bantuin saya. Nah, jadi untuk pegang water pass kita pegangnya pakai tangan dua karena ini lumayan ya. Kok nggak ada kuncinya? Nah, ini adalah kuncinya. Jadi kalau misalkan kita lihat, jadi kalau kita lihat bagian-bagian yang tadi itu ada berapa? Kalau misalkan kalian ingat di kelas tadi 12 ya, 12 atau 14. Jadi ini adalah yang visirnya tadi. Jadi sebelum kita pakai, kita kunci dulu biar dia nggak jatuh. Tinggal dimasukkan aja ininya gitu. Astagfirullah, nggak masuk. Nah, udah, ini udah kuat. Jadi ini adalah yang namanya cermin tadi. Nah, cermin ini adalah fungsinya untuk melihat info. Boleh satu orang lihat ke depan. Putra mungkin siapa? Nah, ini. Jadi ini bisa lihat ke sini. Bisa. Oke, jadi ini adalah tugasnya adalah untuk melihat si bubble-nya ini, bubble yang ada di Nivo. Kemudian ini adalah lensa yang tadi, biasanya ini ada penutupnya, cuman kayaknya penutupnya udah terbuka. Nah, ini adalah sisirnya. Kemudian ini adalah penggerak halusnya. Kemudian di sini ini ada sudutnya ya. Nah, tandanya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita mau ngukur, kita bisa nolkan dulu di awal, kemudian baru kita bidik. Jadi berapa sudutnya untuk pergantian setiap titiknya. Kemudian yang ini adalah fokus lensanya tadi. Nah, yang ini adalah untuk membidik. Ini adalah untuk melihat benangnya. Misalkan dia tidak fokus, kita bisa lihat benangnya di sini gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan dulu? Gak ada? Oh ya, satu lagi, ini adalah untuk mendatarkan nivonya. Nah, jadi caranya adalah kita lihat dulu dua ini. Kita coba ke sini, berapa orang? Dua orang. Dua orang bisa ke sini. Filemon sama siapa? Nah, sama Gaby. Coba kalian gunakan dua ini sama satu ini untuk mendatarkan bubble ini. Baik. Ya, coba. Nanti yang lain dilihat dulu ya. Nanti kalian per kelompok kita bagi 3 kelompok aja. Awalnya 2, baru kita putar 1 ke 90. Kita putar. Nah, satu titiknya kita lihat sampai dia berada di tengah ya bubble-nya. Oke, itu dah. Nah, kita lihat semua titiknya. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan sudah, baru kita bisa melihat, kita bisa gunakan water pass ini. Misalkan kita dirikan rambu. Ini kan tanahnya nggak datar, kita dirikan rambu aja, kemudian kita bidik dan baca benangnya, gitu. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa coba kalian dirikan, bagi 3 kelompok, kemudian dirikan water passnya masing-masing. Silakan. Ini saya buka dulu ya, biar kalian coba. Oke, sekarang sudah ada 3 kelompok, jadi kalian coba berdirikan alatnya masing-masing per kelompok. Ya, silakan. Di sini aja, di yang rumput aja nih, yang rumput. Oke. Jadi kalian belajar aja sebelum minggu depan kita ngukur ya.
apa? Biar bisa jadi. Sudah. Paling dekat lah. Masih batang ya. Ini kayaknya masih miring. Bisa? Bisa Ibu. Kelompok 1 ai kapten. Langsung masuk dia, Bu. Kok jadi pengkhianat? Suaranya ya. Langsung masuk dia, guys. Iya. Bisa Gaby? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Nah kita putar coba. Diputar dia tetap di tengah atau tidak? Putar. Ini, Bu. Putar lagi. Nah, masih tengah, Bu. Putar lagi. Masih setengah. Masih tengah. Nah, oke. Jadi coba satu orang di situ pegang rambu. Nah nanti secara bergantian kalian coba baca rambu yang ada di sana. Baik, Bu. Tapi dilihat dulu ya dari sini udah fokus atau belum. Oke, nanti gantian ya. Bu. Oke, kalau misalkan oke, satu orang di situ pegang rambu, yang lain nyoba baca ya. Kita coba baca. Berapa bacaannya Filemon? Bentar, Bu. Sudah fokus? Sudah, Bu. Sudah. Terlihat ininya benangnya? Terlihat semua, Bu. Terlihat semua. Coba saya lihat. Oke, coba kamu baca benang tengahnya berapa? Benang tengahnya, Bu. 1,302, Bu. 1,3 lah, Bu. 1,3. Pas, Bu. Iya, pas 1,3. Oke, coba yang lain lagi, Firdaus. Tahu water pass itu bentuknya seperti apa, bagian-bagiannya, cara berdirikan dan cara baca rambunya. Oke, sudah paham semua ya? Ada pertanyaan dari di lapangan ini, ada pertanyaan tentang berdirikan ataupun apapun itu? Ada pertanyaan yang berkaitan sama water pass? Nggak ada? Semuanya paham ya? Paham. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau mendirikan tripod ini, kalau misalkan tanahnya tidak datar ya kita tinggal pegang satu aja, satu ini, kemudian kita longgarkan, naikkan satu sisi, jangan semuanya dilonggarkan. Jadi biar lebih mudah. Kalau misalkan di lantai nanti itu kita menggunakan kaki 3 lagi itu. Karena kalau misalkan pakai ini, kalau misalkan di lantai dia licin. Tuh ya. Nah, karena kalian sudah bisa dirikan dan baca rambu, jadi tugas kalian adalah setiap anak kalian coba berdirikan, kemudian baca rambunya dan dicatat hari ini juga ya. Oke, paham? Jadi setiap orang harus bisa mendirikan sama baca rambunya dan dicatat. Jadi jangan lupa difoto juga waktu mendirikan alatnya. Nah, habis itu terakhir kalian kumpulkan hasilnya berapa. Jadi setiap anak ngukurnya 2 titik. Jadi misalkan Filemon ngukurnya di titik sana sama di titik yang di titik Gaby, misalkan seperti itu. Jadi setiap anak itu 2 titik. Mau terserah mau berjauhan atau apa yang pokoknya di sekitar ini ya. Itu tugasnya ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih untuk hari ini kalian kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.